Ya, kembali lagi di channel FreakOS. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang adalah part 6 ya. Part 6 itu kita ngebahas tentang Nova. Oke, Nova ini. Nah, Nova ini ada dua, yaitu Nova yang di controller dan Nova yang ada di compute. Nah, Nova yang di controller itu adalah ada Nova API, Nova Scheduler, Nova Conductor, Nova Proxy. Nah, ini service-servicenya nih. Padahal sih sebenarnya konfigurasinya cuman satu sih, Nova.conf. Nah, Nova Compute ini sebenarnya sih harusnya dipisah ya, dibedakan controller. Nah, karena ini temanya ada all in one, jadi ini gua gabung. Jadi controller dengan compute dalam satu node. Oke, langsung aja kita nih. Oh iya, tadi gue sempet servernya mati listrik sih. Di kantor mati listrik terus nyalain. Nah, ini gue lupa enable service glance-nya dengan service cindernya, jadi dia nggak naik otomatis. Jadi pas gue kemarin configure, gue lupa enable, cuma start doang. Ini gue start lagi ya, start, kemudian gue enable aja lah, jadi biar enak, biar gue nggak lupa. Open stack. Jadi sebelum kita mulai, kita enable dulu proses ininya. Yang kemarin gue configure tuh lupa. API, Cinder API, Cinder apa lagi? Cinder tuh API, scheduler, terus Cinder backup, sama Cinder volume. Oke, kita langsung aja install Novanya. Ini ada dua paket, yaitu Nova OpenStack Nova dengan Nova Placement API, dan untuk compute-nya itu kita install Nova Compute. Nah, ini karena digabung, kita install semuanya aja dalam satu node. Digabung aja deh biar cepet digabung aja. Oke, ini kita install. Ini kita buka terminal satu lagi ya. 10.19.33.23. Udah naik belum Cinder ya? Wah, Cindernya belum naik nih. Cinder volumenya belum naik ya. Status si open stack Cinder volume udah kok, tapi itunya NFS yang belum naik. Restart. Sambil nunggu install agak lama. Oke, Cinder volumenya belum naik, soalnya biasa ininya nggak apa, NFS nya dia nggak ngemounting dia. Wah, lama sekali nih. Oke, sambil nunggu kita buka terminal lagi. Oke, langsung aja kita bikin 6 poin ya. Nah, itulah karena orang lupaan kayak gitu, harusnya sih di enable tadi servicenya kemarin, lupa di enable, jadinya seperti itu. Oke, terus Selinux-nya kita setting dulu ya, karena ini permisif, jadi sebenarnya nggak masalah sih nggak disetting juga, masih tetap jalan kalau nggak disetting juga karena itunya permisif kok. Oke. Oh, nggak naik ya, nggak naik kok. Nanti dulu deh, tapi servisnya jalan, nggak apa-apa, mungkin gantung. Terus set bulannya. Oh, ini selalu udah selesai, cepat ya installnya. Coba aku cek dulu ya, penasaran sama Cindernya.
Oke, sambil jalan kita bikin ini dulu aja nih, create Nova-nya, create Nova service. Create Nova service lagi, ini user bukan service cuy. Oke, kita create Nova ininya password ya, usernya Nova seperti biasa ininya. Oh iya, lupa kita ini dulu, kita source dulu Keystone RC-nya baru dia mau. Terus kita role-nya admin kayak biasa. Oke, sambil nunggu coba cek admin password. Oke, agak lama ya. OpenStack create domain. Oke, udah. Terus role-nya kita buat admin. Setelah itu kita bikin user placement. Sama role-nya kita buat admin juga ya, seperti biasa. Terus kita role-nya kita buat admin juga. Terus kita create service. Di sini kita bikin create service Nova dengan placement, ada 2 service. Oke. Jadi Nova itu fungsinya untuk compute ya. Jadi ada Nova API itu sebagai endpoint-nya untuk API-nya. Terus ada konduktor itu konduktornya, terus schedulernya juga menentukan Nova scheduler itu dia ada di compute mana. Terus ada Nova no fancy proxy supaya bisa di remote tanpa harus fancy ya. Terus Nova compute itu, yang untuk di compute-nya itu yang terpenting tuh. Cuman ya harus ada yang komponen yang lain. Jadi komponen Nova ini banyak. Sebenarnya kalau kita configure Nova ini sih agak tricky sih ya, dibandingkan Service Gun atau Cindernya paling tricky, banyak error, jadi kita harus hati-hati config-nya. Admin password, belum bisa login, salah kredensialnya. Terus kita udah create ini ya, terus kita create endpoint. Endpoint-nya kita create, endnya endpoint Nova ya. Oke. Endpoint Nova untuk public. Terus ini internal. Oke. Terus ini admin. Oke, terus kita bikin endpoint lagi, endpoint untuk placementnya. Portnya 8778. Placement ini dia pakai WSGI, dia jalannya di HTTP. Oke, kita enter. Terus kita ini udah di setting sih, tinggal copy paste tuh. Jadi sebelum ngebuat video ini config-nya udah aku setting dulu, jadi supaya cepet sih, supaya nggak ngetik-ngetik gitu, karena yang bikin lama itu ngetik-ngetiknya. Oke, nanti ditaruh di description kok, karena ini terlalu banyak sih config ini. Oke, endpoint-nya udah semua, kita cek ya, endpoint stack and endpoint list. Oke, volumenya ada. Oh, error. Ini error karena nggak kemounting ininya nih, apa ininya nih, baru Cinder backup. NFS-nya jalan gak sih? Jalan kok. Coba ya, show mon min e 10.19.33.22. Oke, jalan kok. Coba di reboot dulu ya, coba aku reboot dulu deh.
reboot dulu. Coba reboot, gua ping dulu 33.23. Oke. Coba gua reboot ini ya. Tuh pada mati server gua karena tadi habis mati listrik. Dan servisnya gue lupa enable. Tinggal reboot ke reboot ke tadi. Oh lagi proses nih. Proses stop ya. Cinder volume, kayaknya cinder volume nyangkut. Oke dia mati tuh, di kill. Oke dia mati, dia lagi nge-reboot. Mati kan. Oke sambil nunggu kita tadi baru sampai mana ya? Sampai sini ya endpoint, nanti kita create database. Jadi database ini kita bikin ada database Nova, database Nova API, database Selno sama jadi ada 4 database dengan satu user yang sama, user Nova. Jadi satu user Nova ini memanage 4 database. Oke, oh sudah naik, langsung aja kita sesa. Wow, ininya nggak mau naik. Apa namanya? Ada error kah? Coba di. Oke, sebelum lanjut, gua mau cek error dulu ya. 16.3323. Cek error Cinder. cd/varlog Cinder nf volume. Errornya valid cannot MySQL. Oh, no volume service SQL connection valid. Errornya no SQL no valid. Database jalan nggak? Status MariaDB jalan kok. Coba reset dulu deh service ya. Sama OpenStack Cinder volume. Oh, RabbitMQ-nya mungkin. Kayak RabbitMQ-nya nih. Oke. Coba gue cek dulu. Sistem CTL status running kok. Running warning error cannot connect, dia nggak bisa connect ke MySQL servernya di errornya. Si siapa? IP-nya 15. Astaga, ini kayak gue salah config. Di IP-nya 15 cuy. Oke, coba gue cek dulu. Cinder. Oh iya deh, setahu gua kemarin itu dia join sama ini gua ya. Oh ini nih, astaga, koneksi database gua salah coy. 23 bukan 15. Oh sorry gue salah itunya. Coba mudah-mudahan ini bisa ya. Dia salah connect ke database. Kayaknya kemarin itu gue salah config database, jadi database-nya itu dia koneksi yang ke OpenStack gue yang satu lagi, yang kemarin itu. Jadi gue salah config. Jadi yang koneksi database ini nih harusnya kan 23. Nah, gue salah config, yang harusnya gue pantesan tadi gue servisnya kemarin aneh ya, yang Cinder itu ya. Oke, berarti gue ada kesalahan ya, sorry. Ada kesalahan config yang connect database-nya, harusnya gue database-nya ke 23 bukan ke 25. Ini sepertinya bisa, cuman nanti problemnya itu database-nya, nanti problemnya itu volumenya hilang. Yang tadi kemarin gue bikin tuh volumenya hilang.
Jadi volumenya hilang karena databasenya yang gue masuk ke yang database baru. Oke. Tuh di error ini dia. Mau gak ya? Mau gak ya? Mau gak ya? Bentar. Oke, coba df-h. Wah, dia masih tidak mau coy. Tidak mau jalan coy. Error from. Iya, gua harus ini dulu. Lupa gua. Harus apa namanya? Karena belum disinkronis. Belum disinkronis ya. Belum disinkronis. Catatan gue yang 4. Belum disinkronis. Ini gue belum jalanin ini, dia basicnya belum. Jadi gue mohon maaf ada kesalahan di config Cinder untuk koneksi database ya. Jadi gue salah IP, harusnya gue ke IP sana ya. Cuman tapi dia no database. Oh, ini Glance. Kenapa gue ke Glance? Sorry gue salah. Ke Glance, harusnya ke Cinder tuh yang ini. Jadi gitu sih, kebanyakan emang kalau ada error-error di konfigurasi itu biasanya kita salah ngetik ya, kurang memperhatikan konfigurasi, jadi seperti ini. Jadi database-nya ngikut yang database itu, campur itu ya. Kita restart lagi. Restart. OpenStack. Cinder volume. Cinder volume. Kita juga harus restart semuanya juga sih nanti. Cinder volume, API segala macam. Banyak karena nah, ini udah nggak ada error nih. Udah nggak ada error ya. Coba gue melihat API-nya deh. Config slash, waduh, ini malah troubleshoot. Nggak apa-apa lah ya, biar ini ya, var log slash telminf API. API-nya sih nggak ada error sih. Oke, coba kita restart lagi Cinder volume. Coba deh. Ini udah ada. Aduh, maaf. Jadi ini kesalahan dari saya. Coba OpenStack volume service list. Jadi gue salah database. Jadi itu gue connect ke database yang nomor 15. Yang 15 itu OpenStack cluster gue ya. Itu IP 15 itu IP proxy-nya. IP load balancer-nya. Jadi karena mati lampu kan, jadi gue nggak nyalain server gue yang ini, yang lain kayak gitu. Jadinya problemnya di situ. Jadi salah koneksi database. Coba kita refresh. Biasanya sih nggak ada ya, kosong. Volume yang kemarin kosong karena beda database. Beda database soalnya. Nah ini bener baru kayak gini. Ini apa ya? Cinder backup, Cinder scheduler, Cinder ininya udah up. Cinder API-nya belum nih. Coba OpenStack, systemctl restart OpenStack. OpenStack Cinder API. Sorry ya, agak terhambat. Jadi ini gara-gara salah gue salah konfigur, maaf. Oke, ini udah nggak ada error. Jadi gue salah ke IP 15 lognya itu.
suwe. Aduh, sorry banget admin. Oke, ini udah bisa sih harusnya teman. Cuman yang volume yang kemarin itu pasti nggak kebaca, karena beda database ya, databasenya kosong, tuh nggak ada. Coba kalau gue tes create volume, mau gue ya? Tes 1. Udah coba. Mau gak? Mau deh. Mau nih. Available bisa kok. Bisa, ID-nya itu berapa ya? ID-nya itu ini ya, B44 ya. Kita cek depannya B44. Coba di server NFS-nya SSH root 10.19.33.22. Jadi gue salah koneksi database, gue malah ke database yang server apa namanya, yang OpenStack cluster gue, bukan yang ini. Jadi ngaco gitu loh. Cinder Ainon. Nah, ada gak? Oh iya, ini ada. Yang ini pasti nggak kebaca ya, karena database-nya beda. Jadi yang kebaca ini. Oke, ini udah bisa yang Cinder. Sekarang lanjut lagi. Jadi flashback ya. Lanjut lagi kita ke Nova. Oke, tadi sampai mana Novanya? Part 6 ya. Kita create database. Ini nih. API udah kan. Kita login database dulu. Di sini aja ya. Password. Jadi gue salah koneksi database. Malah ke 15 database gue. Itulah kalau kita copy paste dan lupa, itu kejelekan copy paste kalau lupa kayak gitu tuh. Kalau ngoprek copy paste terus lupa, aduh kacau emang. Oke, Novanya ini Nova ya, database Nova. Habis itu kita ke create database Nova API. Oke. Kita bikin usernya nggak bikin sih, tetap usernya sama, pakai user Nova juga, cuman database-nya aja yang beda. Oke, habis itu kita ke create database Nova cell 0. Terus usernya oke. Habis itu terakhir placement ya. Habis itu placement. Oke. Placement terus udah sih, gitu aja. Flash exit. Oke, database sudah selesai. Kita tinggal konfigurasi Nova Conf-nya. Nah, ini harus perhatikan lagi koneksi database jangan salah kayak tadi. Oh iya, sebelum itu gue mau ini dulu, mau backup dulu nova.conf-nya ke /root, ke backup config. Oke, baru gue configure. Tadi gue echo dulu ya. Echo dulu. Di sini.
etc nova. Wait, kok kan gue echo harusnya kosong dong. Terus echo 1 bener kan? Enggak, kok nggak berubah ya. Astaga, 1 coy, gue lupa. sorry. Harusnya strip 1. Kalau 2 kan dia ini apa namanya? Astaga, kacau banget gua hari ini. Oke. Sorry ya, hari ini gue emang lagi kacau kayaknya otak gua. Itu kan karena gue double strip. Harusnya lebih dari aja 1, jangan pakai double. Oke, ini config-nya kita cek dulu RabbitMQ API. Terus ini WSGI. Oke ya, kayaknya udah ya. Oke, setelah kita selesai config, kita configure placementnya sama, kita ini dulu tc placement kita copy dulu ya placementnya ke root backup config. Terus baru kita taruh di echo lagi. Echo lagi baru kita jar kosong. Udah di config sih, tinggal di copy paste saja. Koneksi database bener kan? Oh iya benar tuh 23. Jangan salah lagi ke database-nya. Aduh. Oke. Udah, terus coba lihat config-annya. Oke, terakhir ini kita config di HTTPD-nya ya. Itu di baris keberapa? Coba lihat di sininya, di virtual WSGI 778. Kalau dari sini baris ke-15 grand all ini ya. Kalau salah ya. Oh, di sini berarti. Request grand all kalau nggak salah itu. Coba lagi catatan gua. Directory user, directory usr bin sama ini. Oh begini cuy. Jadi begini caranya. Direktorinya kan nggak ada kan. Oke, jadi di bagian sini buat virtual host ke bagian 15 kan. Oke, terus setelah itu gua database-nya biasa disinkronis dulu. Sinkronis database-nya. Karena database-nya banyak ya, ada 4, jadi emang 4-4-nya kita sinkronis. It's error. Aduh, bentar. Nova conf-nya error di add Nova conf, konfigurasinya error di line berapa ini? Add Nova di line 1 ya.
Coba Nova. Oh nih nggak usah, ini salah. Oke, coba. Coba. Oke, dia bisa ya. Tadi errornya karena dia nggak mau tuh ada config di line paling atas itunya, dia error. Walaupun di di crash dia tetap nggak mau error. Oke, ini yang debasing ya, debasing Nova manage debasing. Wah, error lagi ya. Tantar Nova. Errornya apa nih? Nova DB manage yang masih yang ini kan. Oke, masih error. Errornya itu di access denied Nova database Nova database Nova. Tadi gue udah buat database Nova kok access denied. Coba ya, MySQL min urut min p, jangan urut, Nova deh. Coba lihat, bisa kok show databases Nova API. Bener kok, Nova apa ini? Errornya itu akses deny. Mungkin gue salah config. Coba lihat lagi configannya. Nova di database coba. Oke. Nova password bener kok. Nova passwordnya bener. 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 Oke, terus ke placement. Placement konfigurasi database benar. Database benar. SQLite database Nova. Coba gue cek lagi, ada yang salah, ada yang kurang kali ya konfigan gue ya. Ini gue skip dulu ya videonya. Gue skip dulu karena ada problem. Nanti gue kasih tahu errornya di mana. Oke, lanjut lagi. Tadi yang error tadi, gue lupa untuk ini nih. Jadi yang apa namanya, Nova ini dia masih localhost. Nah, gue harus bikin ini supaya dia bisa akses dari mana aja. Karena kan config di database-nya gue kan pakai itu kan IP kan, bukan localhost kan. Nah, jadinya dia nggak mau. Jadi gue harus, tadi gue mungkin lupa kali untuk config ini ya. Gitu. Nah, sekarang udah bisa. Yang tadi itu error yang tadi udah bisa. Yang kedua, maaf ya video ini banyak errornya. Cuman nggak apa-apa, tapi nggak agak panjang nanti pasti video yang part 6 ini. Nggak apa-apa, gue nggak bakal skip kalau ada error. Gue bakalan kasih tahu kesalahan gue di mana atau di mana. Jadi gue nggak mau nutupin supaya untuk belajar troubleshoot juga sih sekalian. Kalau ada error di mana, kita sekalian install, sekalian belajar troubleshoot. Oke, ini ada di access ya, berarti ini udah bisa. Nah, sekarang kita restart HTTPD-nya. Ya, maaf agak panjang yang Nova ini, karena emang kalau config Nova dan Nova ini agak tricky ya. Nova, Neutron itu pasti error sih kalau config ini.
Jadi kalau menurut gua kalau deploy OpenStack itu jarang yang deploy langsung mulus gitu. Orang yang biasa ngerjain aja masih suka error. Kalau buat gue sih nggak masalah error itu. Yang penting kita tahu errornya di mana dan kapan kita harus diperbaiki gitu. Jadi walaupun ada error kita tahu harus memperbaikinya gimana. Oke, terus kita CH on placement ya. Langkah berikutnya ini, jadi di varlock placement ini, yang API placement ini kita apa, permissionnya kita rubah. Nah baru ini kita jalankan service-nya. Oke, ini biar cepet di ini aja deh, biar cepet sekaligus gini aja. Oke, nanti video ini agak panjang. Mohon maaf sekali yang di part ini agak panjang karena banyak error. Pertama error yang di Cinder ya, karena gue salah koneksi database-nya. Gue masuk ke database yang OpenStack gue yang cluster. Gue pakai IP hproxy. Harusnya gue pakai IP yang si dianya nih, pakai 33.23. Harusnya gue pakai IP dia. Nah, saya gue pakai IP dia. Nah, ini gue malah masuk IP ini, terus ketahuannya untung matilah, untuk server gue mati, jadi ketahuan gitu errornya. Kalau nggak ketahuan kan nanti repot. Untungnya ketahuan sih, ketahuan di sini. Nah, kalau ini server gue yang ininya nggak mati, ya nggak ketahuan. Oke, coba kita cek status OpenStack Nova API ya. Kita cek service-nya. OpenStack compute service list. Oh lupa, sorry, gue lupa ininya. Oh oke, konduktor, sama scheduler. Oke, udah naik nih. API sama ininya kenapa nggak up ya di sini? Gue juga bingung sih. Kalau API sama no proxy kenapa nggak up? Ya sudahlah, yang penting dia udah up nih statusnya. Terus kita config yang ini, config tambahan lagi, konfigurasi di Nova ini untuk compute-nya ya. Kalau kita topologi di sini untuk yang ini nih, compute-nya ini kita configure karena ini all in one. Jadi kita configure paling bawah aja, shift G. Kita config di paling bawah aja. Mana konfigurasinya? Oke, ini kita ini nah. Oke, terus kita restart, kita enable min no OpenStack Nova compute. Oke, harusnya bisa sih, harusnya naik udah naik ya. Nova Computer udah berhasil ya. Udah, berarti Nova ini udah berhasil. Nah sebelum itu kita cek dulu ya di dashboard. Kita cek bikin volume image. Jadi kita bikin volume dulu. Mana volume sih? Oh ini. Kita bikin volume, tapi volumenya itu bukan volume kosong, tapi kita ngambil volume image dari Ciros. Kita tes dulu. Sambil tes kita lihat di sininya. Coba mau lihat log di Cinder sih, Cinder log. Cinder F. Oke, sama di
compute-nya ya. Compute sih enggak sih, nggak apa-apa dah, cek aja lah. Stack var log Nova, kita lihat Nova compute-nya. Nova compute tapi di mana ya log ya? Coba di Nova compute aja deh. Nggak ada error sih ya. Oke, coba kita create ini, kasih tanda dulu biar nggak campur-campur lognya. Kita create volume, kita tes vol image, source-nya kita pakai image, kita pakai Ciros saja yang kecil ya. Coba bikin 5 GB deh. Kalau bikin 1 GB kadang nggak mau, minimal 10 GB. Tahu kenapa tuh kalau bikin volume image tuh dia kayaknya ada semacam apa, kalau walaupun Ciros ukurannya 15 GB, gue nyoba yang 1 GB tuh nggak mau dia. Nah lihat nih. Kalau dia berhasil error coy, kita lihat errornya di mana. Banyak banget error deh. Oke, Cinder volume, oh is not Kiko format, berarti nggak bisa format Kiko dong ya, itu nggak bisa format Kiko deh. Coba pakai yang CentOS deh, coba tes dulu. Mungkin gue salah ininya ya, coba pakai yang CentOS, harus raw mungkin, tapi nggak tahu juga deh. Coba tes aja yang CentOS 7, gue bikin 15 GB deh, full tes aja sambil lihat lognya. Aduh lupa gue. Aduh. Ini Cinder kan, log Cinder kan. Kayaknya errornya karena dia bukan file Kiko ya, dia raw kayaknya, si image ini raw. Dia tuh dia call not open, image is not Kiko 2. Oh gitu, dia bukan Kiko 2. Nah ini berhasil, dia berhasil sih, berarti berhasil. Jadi gue salahnya itu nah dia berhasil deh bikin vol, berarti nggak ada masalah. Jadi gue salahnya itu si Ros ini dia nggak bisa Kiko 2 dia. Dia nggak bisa Kiko 2 ya, dia harus raw. Formatnya raw karena image-nya itu kalau nggak salah IMG ya. Berarti gue udah berhasil sih untuk bikin ini. Oke. Nah dia IMG, dia raw kayak gitu. Oke, ini tinggal create instance sih, create instance kalau di jalan, tapi ntar aja ya. Untuk gue coba create instance nanti setelah gua deploy setelah gua install si Neutron. Ini udah berhasil sih, jadi Novanya udah jalan, semua service Novanya udah jalan. Yang tadi error juga udah resolve, dan tadi error image saya juga tuh karena gue salah config si Kiko. Jadi di sini ada beberapa error. Pertama, gua akan simpulkan sebelum gue tutup. Pertama, gue error di Cinder. Nah, Cindernya itu gue ada kesalahan di koneksi database, jadinya error. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah gue tadi ada error pas gue synchronize database. Itu gue kurang untuk user Novanya itu gue masih localhost, gue belum gue bikin global ya. Karena koneksi database-nya itu dia pakai IP bukan pakai localhost, itu dia. Terus apalagi tadi error yang tadi yang gue bikin image, itu karena si Cirosnya itu dia raw. Oke, gue simpulin dia ada 3 error ya. Mungkin itu aja video dari gua. Untuk video selanjutnya kita nanti akan ngebahas Neutron ya. Neutron ini kayaknya bakalan banyak error lagi, kayaknya agak panjang videonya. Oke, saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.